Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Pada sebuah kesempatan, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus tentang bagaimana seharusnya mereka berdoa. Saat itu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dan salah satu bagian pokok dari doa itu berbunyi, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Matius 6 ayat 10. Kenapa hadirnya kerajaan Allah menjadi sentral dari doa Bapa kami? Di satu sisi, kerajaan Allah di surga telah ditegakkan, dan kehendak Bapa 100% terlaksana dengan sempurna. Namun di sisi lain, di bumi yang kita tinggali ini, kehendak Tuhan justru belum digenapi secara sempurna. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada kerajaan lain yang berkuasa di atas bumi, yaitu kerajaan setan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dan kedua kerajaan ini saling berebut pengaruh di muka bumi. Nah, lalu apa hubungan kerajaan Allah dengan gereja? Kerajaan Allah adalah suatu sistem pemerintahan Allah, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Sedangkan gereja adalah kantor cabang, representative office dari kerajaan Allah yang ada di bumi. Oleh karena itu, pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan kali ini akan sharing tentang kantor cabang kerajaan Allah. Jadi, surga tidak akan pernah melakukan intervensi campur tangan di bumi kecuali melalui pergerakan gerejanya. Itu sebabnya peranan gereja yang digerakkan oleh visi kerajaan Allah, pergerakannya sangat ditunggu oleh Tuhan. Lebih dari 116 kali Tuhan Yesus menyebut frasa kerajaan Allah dalam Injil. Hal ini menunjukkan betapa penting dan seriusnya pergerakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi tugas gereja adalah mendirikan kerajaan Allah di muka bumi. Caranya adalah menerapkan prinsip kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Ketiga hal ini yang sangat dibenci oleh iblis dan akan dihancurkan. Setidaknya ada 7 pilar di sekeliling kita yang akan dihancurkan oleh iblis. Yang pertama, pilar spiritual dan sosial. Setan mau menciptakan berhala agar orang melekat pada materi. Setan mau menggeser kedudukan Tuhan dengan cara agar manusia mengejar harta, hidup bermasyarakat tanpa percaya kepada Tuhan. Pilar kedua adalah pilar keluarga. Setan paling getol menghancurkan keluarga, sebab jika keluarga hancur, maka kesuksesan kerja hampir tidak ada gunanya. Yang ketiga, pilar bisnis. Jika bisnis dikuasai, dikerjakan dengan cara setan, maka yang ada adalah saling tipu dan akan berakhir dengan permusuhan. Jangan takut berbisnis. Kerjakan bisnis saudara dengan menghadirkan prinsip kerajaan Allah, yaitu kebenaran, agar Anda mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, dan Anda menjadi berkat lebih banyak lagi bagi banyak orang. 4 pilar pendidikan. Jika gereja tidak peduli pada pendidikan, maka sangat mungkin setan akan merusak dunia dengan mengajarkan ajaran sesatnya. Yang kelima, pilar pemerintahan dan politik. Jangan takut menjadi anggota dewan, menjadi lurah, menjadi RT atau apa. Pemerintah ada untuk mengatur masyarakat agar hidup teratur. Tetapi setan biasanya bisa masuk pada perseorangan untuk rebutan jual beli jabatan untuk mencapai tujuannya. Bagaimana dengan politik? Politik adalah satu cara untuk mencapai tujuan. Nah, karena ada orang-orang mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara, maka orang berpikir bahwa politik itu jahat. Tidak selalu, karena kalau mencapai tujuan dengan menghadirkan kerajaan Allah, maka itu sesuatu yang mulia. Yang keenam adalah pilar seni, olahraga, dan hiburan. Ketiga area ini sangat subur sebagai arena perjudian bagi penganut setan. Seharusnya mari kita gereja belajar hadir untuk menggunakan 3 hal ini menjadi sebagai sarana untuk kita menghadirkan kebenaran agar mereka memiliki damai dan sejahtera. Pilar media.
contoh kecil, jika gereja tidak menciptakan games-games rohani, maka games-games yang lain akan menguasai games anak-anak. Gadget bisa membuat orang dekat kepada Tuhan, tapi bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Gadget bisa membuat orang lebih mudah masuk dalam kerajaan Allah, tapi bisa membuat orang kesulitan masuk kerajaan Allah. Mana panggilan saudara dari 7 pilar di atas? Hadirkan kerajaan Allah di dalamnya, maka jadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan sesuai dengan panggilan saudara. Tuhan Yesus memberkati.